Jangan pernah bilang sakit itu dari Allah. Tapi kalau yang menyembuhkan Allah, yes. Begitu kita punya keyakinan sakit dari Allah, itu sudah menuduh Allah. Sakit itu dari dirimu sendiri, dari jiwamu, dari mentalmu, dari energimu yang tidak rapih mengalir di sini. Banyak sumbatan akibat berpikir negatif, akibat takut dengan masa depan, akibat selalu pikirannya dibawa ke masa lalu. Sakit jadinya. Tubuh kita tuh cuma dua, listrik dan kimia. Bereskan listrik tubuh kita, bereskan kimia tubuh kita, sehat. Saya jamin. Kalau bicara hari kebangkitan, otak kita tuh langsung nanti hari akhir. Itu ya sudah, itu mah nanti. Karena kalau di sana itu ditentukan oleh yang kita lakukan hari ini. Yuk bangkit aja dulu hari ini. Saya yakin kalau hari ini Anda baik semuanya, sudah bangkit dari keterpurukan, nanti itu ditentukan oleh hari ini. Ini Al-Hijr nih, surat 15 ayat 90. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan. Para nabi, para rasul itu menyembah Tuhan itu sampai beliau-beliau itu sudah yakin pada yang disembahnya. Makanya imannya beliau-beliau itu adalah iman yang isbatul yakin. Gak ada keraguan lagi. Para sahabat itu imannya isbatul yakin. Makanya omongannya kan keren. Hasbi Allah, hasbi Allah. Cukuplah Allah, cukuplah Allah. Tubuh ini izinkan memproduksi hormon oksitoksin, serotonin, dopamin, endorfin, neurotransmitter di otak kita itu biarkan menghasilkan itu. Tubuh kita akan sehat. Makanya para sahabat, sholat itu kewajiban untuk mereka yang sudah balik. Tahu balik? Balik itu bahasa Arab, balago. Balago itu sampai. Sholat itu kewajiban bagi yang sudah sampai. Sampai apa? Nih, hatta ya'tiyakal yakin. Yang sudah sampai keyakinannya. Gak sholat, gebukin. Wah, agama jadi menakutkan. Betul? Padahal tidak ada paksaan dalam agama. Apa harus dipaksa anak-anak kita harus yakin pada sesuatu yang dia tidak tahu? Apa harus dipaksa anak kita harus meyakini sesuatu yang dia belum merasakannya, belum membuktikannya? Adilkah kita sebagai orang tua memaksa mereka seperti itu? La ikraha fiddin, la ikraha fiddin. Quran surat Al-Baqarah ayat 55. Kita harus belajar nih dari umatnya Musa, namanya Bani Israel. Bani itu orang, Isra itu berjalan, El itu Tuhan. Jadi Bani Israel orang yang berjalan menuju Tuhan, siapapun itu. Cuman kita kan selalu tertuju, oh pikiran kita ini ke kelompok bangsa tertentu yang memberi namanya dengan nama ini. Padahal sebenarnya di Quran tuh Bani Israel itu netral, bukan siapa-siapa. Orang yang berjalan menuju Tuhan, siapapun itu. Dan siapapun yang berjalan menuju Tuhan pasti akan dapat nikmat dan akan diunggulkan dari segala umat. Dan ingatlah ketika kamu berkata, ini Musa berkata kepada kaumnya, hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Kan Musa itu menyuruh umatnya supaya beriman pada Allahnya Musa. Kemudian umatnya itu bilang, hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Permintaan yang sederhana, masuk akal? Karena mereka ingin sampai kepada hatta ya'tiyakal yakin, ingin sampai pada keyakinan yang sebenarnya. Ini loh Allah saya yang mau saya sembah, ingin begitu. Tidak mau Allah menurut persepsi orang. Tidak mau Allah menurut penjelasan orang. Ingin Allah yang dialami sendiri. Masuk akal? Jadi sebenarnya Quran pun sudah mengajarkan learning to be, sudah mengajarkan belajar untuk menjadi diri kita sendiri. Karena itu kamu disambar halilintar. Kita, otak kita kalau dengar halilintar langsung geledek kan? Bukan. Soikoh itu adalah cahaya.
Bukan cahaya itu, pasti cahaya yang lain. Cahaya yang lain. Karena para nabi, para rasul ketika menampaki jalan kebenaran, kan yang disaksikan adalah cahaya. Nur ala nur. Di Quran surat An-Nur dikatakan Allahu nur. Sedang kamu menyaksikannya. Yuk perhatikan saya. Ini umatnya Musa setelah disambar halilintar menyaksikan? 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 Menyaksikan. Jadi ini bukan disambar halilintar kemudian tidak menyaksikan, gosong dong. Selama ini bahasa siloka ini dipahami secara letterlek. Wah, itu tuh umatnya Musa pengen ketemu dengan Allah, disambar halilintar, gosong. Mana gosong? Enggak kok. Wa antum tandurun, mereka jadi menyaksikan. Kan enggak ada. Ketika disambar halilintar, gosong, enggak ada ayatnya. Fa'akhadatkumus sa'iqah wa antum tandurun. Setelah disambar halilintar, mereka menyaksikannya. Jadi enggak bertemu? Jadi enggak bertemu? Jadi. Summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'alakum tashkurun. Setelah itu kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati supaya kamu bersyukur. Jadi umatnya Musa ini bangkit enggak? Dari apa? Dari ketidaktahuannya, dari ketidaksadarannya. Betul enggak? Masih ingat kata bangkit tadi kan? Kan bangkit itu buat yang sedang terpuruk. Dia bangkit dari keterpurukannya. Sekarang dia menjadi tahu dan kenal kepada Allah. Asalnya melupakan Allah menjadi tahu dan kenal kepada Allah. Summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Jadilah mereka orang yang bersyukur. Syukur apa artinya tadi? Terbuka. Kufur artinya apa? Ya, jadinya terbuka. Yang terakhir dari saya, ini agak saintifik ya. Saya terpaksa menyampaikan 4 pilar pembelajaran UNESCO. Nah, UNESCO ini menelurkan 4 pilar pembelajaran. Yang pertama, belajar untuk mengetahui, learning to know. Kita kayaknya yang ini sudah. Betul? Oke. Belajar untuk berkarya, learning to do. Nah, ini sudah mulai langka. Betul? Karena kita kalau sudah tahu, ya udah cuma ngomong aja. Kadang-kadang tidak dipraktekkan. Yang ketiga, belajar hidup bersama, learning to live together. Lihat saya semuanya. Belajar untuk tahu, belajar berkarya, ujungnya itu adalah belajar untuk hidup bersama. Karena kita ini tidak bisa hidup sendiri. Makanya ketika hidup bersama, kita akan berkolaborasi, akan berkomunikasi. Itu ciri manusia abad modern sekarang. Nah, yang keempat, belajar berkembang secara utuh. Namanya learning to be. Learning to be itu belajar berkembang secara utuh. Jadi kalau kita ingin berkembang secara utuh, learning to be. Be artinya adalah menjadi. Jadi kita harus menjadi Musa, menjadi Ibrahim, menjadi Yunus, menjadi Ismail, gitu. Belajar menjadi. Kalau menjadi, pasti kita akan sampai pada tingkatan isbatul yakin. Terjawab sekarang? Oh, ternyata percaya dan tidak percaya dua-duanya tidak bisa dipaksa. Wajib ya? Percaya? Nggak bisa. Tetap itu percaya. Betul nggak? Karena percaya itu perlu syarat, perlu bukti. Terutama kita mengalami sendiri. Masih ingat yang tadi ya? Ada berita kecelakaan di tol Cipularang. Berita itu sampai di telinga kita. Namanya apa? Ilmul yakin. Oh, kita baca di internet, baca di itu. Oh, betul tuh. Ada fotonya. Itu ainul yakin. Saat kecelakaan terjadi, kita ada di lokasi, kita ada di TKP. Itu hakul yakin. Bahkan kita sendiri sebetulnya yang mengalami kecelakaan. Itu isbatul yakin. Jadi isbatul yakin itu mengantarkan kita untuk learning to be. Begitu kita learning to be, agama bukan paksaan lagi. Makanya melakukan aktivitas agama dasarnya cuma satu, cinta, bukan karena kewajiban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.